Bisa menjadi bom waktu ya, bom waktu terkait dengan gencatan senjata ini karena Presiden Amerika baru juga pun tidak terlalu yakin dengan adanya gencatan senjata ini ya. Dunia internasional ya mempunyai spirit yang sama untuk sama-sama memberikan bantuan untuk masyarakat di Gaza, khususnya di Palestina dan sekitarnya ya. Semoga di awal 2025 dan gencatan senjata ini menjadi awal langkah yang baik dan tidak terjadi lagi perang dunia. Asa perdamaian di Gaza. Lebih dari setahun, konflik di jalur Gaza yang penuh pilu berlangsung. Serangan bombardir rudal merenggut puluhan ribu jiwa seolah menjadi santapan biasa di sana. Kecaman dari berbagai pihak tak menyurutkan konflik antara Israel Hamas di jalur Gaza, Palestina, karena banyak pula negara penyokong aksi brutal Zionis bercokol. Perseteruan seolah tak ada ujung akhirnya. Berdasarkan data terbaru, korban jiwa di jalur Gaza mencapai 41.825 orang, 98.000 orang terluka, dan 8.000 orang hilang. Perang ini juga tak memandang korban. Data Kementerian Pendidikan Palestina mencatat lebih dari 11.825 siswa Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza dan tepi barat. Bahkan, konflik ini meluas hingga ke Lebanon dan kawasan Timur Tengah. Ini memunculkan isu terjadinya perang dunia ketiga yang tidak diharapkan oleh sebagian besar masyarakat dunia. Namun, babak baru menjadi harapan perdamaian di jalur Gaza, Palestina setelah adanya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Minggu 19 Januari 2025. Gencatan senjata ini mengakhiri agresi brutal Israel yang berlangsung selama 15 bulan sejak Oktober 2023. Kesepakatan gencatan senjata yang cukup alot dan tertunda selama 3 jam akhirnya dimulai dengan Hamas menyerahkan 3 warga Israel yang disandranya kepada Palang Merah Internasional. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan 90 warga Palestina yang menjadi tahanannya selama ini. Tetapi kelicikan Israel dengan serangan sebelum gencatan masih terus berlanjut dengan merenggut korban jiwa. Keraguan terhadap gencatan senjata ini mampu mewujudkan perdamaian tampaknya jelas terlihat. Israel masih belum sepenuhnya menginginkan gencatan ini. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengancam akan menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika jalur Gaza tidak sepenuhnya dikuasai Israel. Smotrich menyebut langkah ini sebagai penyerahan diri Israel terhadap Hamas dan menilai bahwa hanya penguasaan penuh Gaza yang dapat mengalahkan Hamas. Pernyataan serupa mendapat dukungan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang memutuskan mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap gencatan senjata ini. Amerika Serikat yang selama ini menyokong Israel juga mendukung gencatan senjata ini. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat ingin memiliki pengaruh dan rasa hormat di tingkat global. Trump menyebut gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan antar Israel dan Hamas harus dipertahankan. Sebab jika gagal, dampaknya akan menjadi kekacauan besar. Bahkan, Trump juga ingin merelokasi 2 juta warga Palestina ke Indonesia selagi pembangunan kembali wilayah Gaza. Tentunya pernyataan Trump itu memiliki polarisasi tafsir 2 sisi, positif dan justru ada udang di balik batunya. Akan tetapi, di balik semua itu, gencatan senjata ini menjadi harapan baru warga Gaza. Warga Palestina yang mengungsi kini memiliki harapan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Bantuan kemanusiaan juga mulai masuk ke wilayah tersebut, meskipun situasi di lapangan tetap tegang. Dengan tercapainya gencatan senjata ini, masyarakat internasional berharap agar perdamaian dapat terwujud di Gaza, meskipun tantangan besar masih menghadang kedua belah pihak. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini bersama saya Nurjana. Saya Muharam Chandra Lugina. Saya Triadi Isworo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asa perdamaian di Gaza. Namun sebelum kita lanjutkan Bedah Tajuk kali ini, buat teman-teman pemirsa semua Sobat Metro TV, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya.
Kalian juga dapat memperoleh informasi lengkap dan mendalam dengan berlangganan FFR Lampung Pos. Jangan lupa like and subscribe, dan kawan-kawan juga bisa memberikan komentar di kolom komentar untuk memberikan masukan bedah tajuk apa lagi akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Oke. Pada kesempatan kali kita seperti yang sudah saya sepil tadi di awal ya, asa perdamaian di Gaza nih, Alulu Woro. Ya. Dan ini sepertinya jadi kabar hangat ya, kabar baik buat kita semua masyarakat Indonesia, terutama untuk masyarakat di Palestina dan Gaza. Terjadi gencatan senjata ya pada 15 Januari lalu, dan baru disepakatinya secara resmi baru di hari Minggu kemarin. Nah, ini juga ditandai dengan pertukaran sandera ya, antara sandera di Gaza dan sandera di Israel. Nah, gimana Rok melihat ini untuk harapan ke depan lah tentunya untuk masyarakat di Gaza dan Palestina? Iya, ini sekarang mata dunia tertuju ya kepada satu titik di jalur Gaza, dan alhamdulillahnya pada minggu kemarin ya sudah ada gencatan senjatanya. Jadi para tahanan di Israel maupun di Gaza itu saling dibebaskan ya. Dan ini untuk gencatan senjata ini ada 3 fase. Fase pertama untuk pembebasan tahanan selama 45 hari, kemudian fase kedua, terus sampai fase ketiga ya. Nah, kita berharap perang ini harus dihentikan gitu kan. Apalagi seluruh dunia ya mengapresiasi, artinya perang di jalur Gaza ini bisa dihentikan, karena sejak Oktober ya 2023 ini kan banyak korban jiwa. Ada puluhan ribu bahkan ya warga Palestina, Gaza menjadi korban. Bahkan kawan-kawan jurnalis yang melakukan peliputan di sana juga menjadi korban. Ini kan sangat tragis ya, tragedi kemanusiaan ini. Dan kita bersyukur, kita sih memang berharap ya memang perang di Gaza, di Palestina ini ya, perang di seluruh dunia ya bisa terhapuskan gitu kan. Gitu ya Lu ya. Iya, betul. Dan ini juga kita berharap bahwa dengan adanya gencatan senjata ini, warga Palestina ya yang selama ini kita ketahui menjadi korban ya, menjadi korban bisa mendapatkan apa ya, bantuan kemanusiaan ya, yang karena selama ini kita ketahui bahwa selama terjadinya peperangan ini kan bantuan untuk mereka itu sangat terhambat ya. Dan dengan ada blokade dari Israel, dan ini juga sangat ya istilahnya sangat cukup membantu lah ya bagi warga Palestina yang emang membutuhkan bantuan ya, dari bukan hanya pangan ya, tapi sandang, papan dan semuanya ya, karena mereka juga menjadi sangat menderita dari terjadinya perang dari bulan Oktober ya, Oktober 2023 ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang cukup baik lah ya untuk masyarakat warga Gaza ya. Kita ya terutama ya masyarakat Indonesia khususnya sangat mengapresiasi ya langkah pemerintah dari Palestina maupun pelepasan sandera ini oleh tentara Hamas maupun oleh Israel gitu. Tapi juga ada dari pertukaran ini ada momen lucunya ini, para sandera di Israel ini dapat goodie bag mereka dapat goodie bag yang berisinya kalau nggak salah warnanya coklat ya, yang berisi foto tahanan masing-masing gitu. Artinya mungkin untuk menandai mereka ya, karena mereka pernah menjadi tahanan dari Israel gitu, kenang-kenangan gitu. Ini juga menjadi harapan baru hidup buat masyarakat di Palestina ya, mereka pulang ke kampung halamannya kembali bisa gitu. menata lagi kehidupan ya. Dan bisa, apalagi sekarang banyak juga perumahan ya, khususnya yang porak-poranda ya, dan itu menjadi sebuah hal juga yang perlu mendapat perhatian ya, untuk bisa membangun lagi pemukiman, terus bantuan-bantuan pangan, mungkin nanti juga dari bisa meningkatkan dari sisi ekonomi ya, cukup membantu masyarakat setempat ya. Tapi ini juga dari keputusan gencatan senjata ini ternyata juga tidak semuanya menyetujui ya Alulu ini. Kalau nggak salah ini dari menterinya Netanyahu kabinetnya Netanyahu ini yang memilih keluar dari kabinet karena tidak sepakat dengan keputusan gencatan senjata ini. Rok, apakah ini juga akan menghambat jalannya gencatan seperti apa nih, Rok? Iya, kalau kita melihat kan ini air mata warga Palestina adalah air mata kita semua ya. Mata jadi dunia kan, lah ya. Mata dunia. Jadi kita berharap bahwa perdamaian di seluruh dunia, undang-undang kita juga kan menyebutkan ya untuk menghapuskan penjajahan, terus mengedepankan perdamaian dunia gitu kan. Nah, memang kalau di konflik kan namanya banyak kepentingan ya, ada pihak-pihak yang pro dan kontra gitu kan. Tapi kita melihat mayoritas kan negara-negara dunia setuju atas namanya pemberhentian perang ini kan. Bahkan Sekjen PBB juga kan
mengapresiasi ya bentuk perjanjian kesepakatan untuk pembebasan sandera, terus pemulihan kan, karena yang paling penting ini kan pemulihan mental ya dan sebagainya ya pasca perang. Karena kan banyak warga Palestina dan warga sekitarnya yang menjadi korban, ini kan perlu lagi mental health-nya dibangun gitu kan. Jadi pasca perang itu banyak yang harus diperbaiki gitu kan, agar masyarakat di sana kan, negara di sana bisa tumbuh kembali ya, bisa bangkit kembali gitu aja. Ya mungkin apa yang tadi Nur bicarakan ya, yang dari dalam negeri sendiri Israel ini masih ada riak-riak ya, dan ini juga bisa menjadi sebuah riak-riak ya dari gencatan senjata ini, karena kita ketahui juga bahwa banyak juga sih yang ini ya warga Israel yang emang mendukung pemerintahnya untuk mencaplok Gaza ya, dan ini bisa menjadi sebuah malah bisa menjadi bom waktu ya, bom waktu terkait dengan gencatan senjata ini, karena Presiden Amerika baru juga pun tidak terlalu yakin dengan adanya gencatan senjata ini ya, dan itu bisa menjadi sebuah hal yang harus mendapat perhatian serius juga ya dari semua pihak, terutama oleh PBB ya, dan PBB juga jangan hanya cuap-cuap aja, tapi harus ada bertindak langsung ya di lapangannya dengan adanya pengawasan dan sebagainya ya, sehingga pelaksanaannya emang sesuai dengan apa yang terjadi kesepakatan antar kedua pihak ya. Artinya kesepakatan gencatan senjata ini juga tidak bisa dipercaya atau diakui 100% ya, tetap ada hal-hal yang harus diwaspadai gitu. Betul, dan ini mendapat perhatian juga dari semua pihak ya, terutama yang terlibat dalam gencatan senjata ini ya. Betul. Karena jangan hanya di atas kertas saja kita bahwa ada terjadi gencatan senjata, karena kita ketahui juga berdasarkan kemarin juga hari Senin kemarin itu juga udah ada pelanggaran ya, ada penembakan seorang anak ya oleh tentara Israel. Ini kan menjadi sebuah hal yang cukup ironi ya. Itu menjadi sebuah apa ya, riak-riak nantinya ya di kemudian hari. Mungkin bisa jadi nanti kita juga selama ini bahwa sering dibalas-membalas ini ya dari kedua pihak ya, baik Israel maupun Hamas ya, ada salah satu korban yang ini nanti balas. Jadi ujung-ujungnya nanti apa, hanya gencatan senjata itu hanya di atas kertas aja gitu loh. Tapi pelaksanaan di lapangannya nggak ada pengawasan ya, yang terjadi kayak yang kemarin itu. Takutnya ini kan juga jadi sebagai hanya alat politik gitu, apalagi di kepemerintahan presiden yang baru Amerika Serikat yang baru Donald Trump gitu. Sebagai sekutu utama lagi ya. Utama gitu, pendukung utama. Artinya ini kita tetap harus waspada ya. Apalagi ada wacana yang 2 juta warga akan dipindahkan ke Indonesia. Ini juga menurut saya ini bakal menjadi polemik baru ya nggak sih? Tapi itu pribadi saya, pendapat pribadi saya, bukan kita tidak menerima sebagai warga Indonesia, tapi perlu kajian yang matang gitu. Kita belum selesai dengan kasus Rohingya ya. Rohingya ini akan ditambah lagi 2 juta dari warga Gaza gitu, dan itu bukan proses yang mudah dan sederhana, dan itu juga Indonesia ya perlu kajian yang matang ya, karena itu juga bisa mempengaruhi kondisi perekonomian, ekonomi, politik ya. Semua mungkin jadi nggak bisa sembarangan mungkin ya perlu kajian yang mendalam, kajian yang lebih ini ya, agar emang ini juga bisa ya, sama ini juga kita kan udah Indonesia itu sangat besar lah membantu ya. Kita juga bahwa di sono kita punya rumah sakit ya, walaupun yang kemarin karena sempat dibom sama ini ya, tapi kita juga emang sesuai dengan undang-undang ya, bahwa kita juga harus turut menjaga perdamaian dunia ya. Iya benar. Artinya kan ini semua pihak harus menyoroti ya. Betul. Jadi bukan hanya Amerika nih, tapi negara-negara di sekitarnya, ada Turki, Qatar, dan di tanah Saudi sana kan banyak tuh negara-negara yang memang harus benar-benar berkomitmen untuk menjaga perdamaian di sana. Kita kan sudah lelah ya, ada konflik, pertempuran, pertumpahan darah di sana. Korban ibu, anak kan luar biasa di sana kan ini. Nah ini harus bener tadi Mbak Nur yang dibilang, bukan hanya sekedar pencitraan gitu kan, cuman hanya gimmick politik atau untuk apa namanya meningkatkan perhatian publik ya. Nah ini sangat disayangkan kalau cuman hanya sekedar itu, tapi ya kita berharap ini emang sungguh-sungguh dijalankan. Ya jangan sampai lagi ada ini ya, selama ini ya jangan kayak kemarin, jangan ada lagi yang melanggar gitu ya, karena kita berharap bahwa emang ya udah waktunya lah warga Palestina atau Gaza itu untuk menikmati hidup yang lebih layak ya di tengah
konflik kedua pihak ya. Tapi kan yang sebenarnya yang jadi korban itu rakyat sendiri ya. Betul. Rakyat yang nggak bersalah loh, yang nggak tahu apa-apa ya. Mereka yang harus menerima akibat dari perselisihan dari dua kubu ya. Dan itu juga harus menjadi sebuah hal yang menjadi perhatian juga dari semua pihak ya. Terutama ya itu kembali rakyatnya Gaza itu ya yang harus emang mendapat perhatian yang cukup serius ya. Artinya dari kedua belah pihak ini baik Amerika, Palestina, kemudian juga Israel juga ada menaruh hati atau menaruh empati kepada warga masyarakat dari Palestina dan Gaza ini agar menghentikan perang yang dianggap katanya sini juga sebagai perang dunia ya, karena juga melibatkan puluhan ribu orang meninggal, 11.000 anak-anak pelajar itu juga meninggal, puluhan ribu juga orang hilang gitu. Artinya kita sebagai masyarakat sangat menaruh harapan agar perang ini benar-benar selesai dan gencatan senjata ini juga 100% dijalankan untuk menghentikan perang ini gitu. Apalagi ini udah 15 bulan ya Ro ya. Ini udah setahun lebih gitu. Ya ini juga menjadi ya kita juga bukan hanya negara-negara yang terlibat ya, tapi masyarakat internasional juga harus turut serta ya untuk bisa mengakhiri konflik ini ya. Dan bisa mendorong adanya dialog ya di antara pihak-pihak yang bertikai ya, sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan yang emang benar-benar bisa menghentikan ya, bukan hanya gencatan senjata ya. Kedepannya kita berharap bahwa emang perang ini benar-benar berhenti gitu loh. Jangan hanya gencatan senjata, karena tadi kan disebutkan juga ada 3 fase ya. Dari ini tuh nanti kalau harus selesai 3 fase itu apalagi nantinya. Tapi kita berharap bahwa selesai 3 fase itu benar-benar ada sebuah perdamaian yang abadi loh di tanah Palestina itu ya. Ya, artinya perdamaian itu memang misi yang penting utama ya, harusnya bukan hanya ini ya. Realisasi. Jadi setelah perdamaian selesai, perang dihentikan, kita saatnya membangun lagi ya. Iya, betul. Negara di sana yang sudah banyak gedung porak-poranda ya udah hancur ya. Artinya harus tumbuh lagi, masyarakat juga bisa hidup seperti masyarakat pada umumnya. Ya, normal pada umumnya seperti masyarakat kita. Ya, kita tidak inginlah bahwa masyarakat yang emang tidak bersalah itu menjadi korban di antara konflik kepentingan antara dua kubu ya, karena ya rakyat itu kan istilahnya cuma nggak terlalu paham gitu loh apa yang mereka terjadi, apa yang mereka inginkan loh. Cuma mereka kan jadi korban, apalagi kalau kita lihat ya benar tadi kata Woro bahwa kita lihat di TV di film-film video itu kan anak-anak kecil itu jadi korban, mengiris hati kita ya dengan kondisi yang mereka alami gitu loh. Dan ini kan bukan kali pertama terjadi ya perang antara Israel dengan Palestina ini, dan ini sudah terus berulang gitu. Artinya harapannya dengan gencatan senjata ini menjadi awal ya menuju perdamaian yang abadi gitu, sesuai amanat Undang-Undang 1945. Ya mungkin kita juga berharap bahwa dengan adanya gencatan senjata ini ya, jalur-jalur untuk penyaluran kemanusiaan itu ya, bantuan kemanusiaan bisa kembali terbuka. Terus ada lagi mencarilah solusi terbaik ya yang harus emang dilakukan dalam waktu yang cepat ini untuk khususnya untuk rakyat Palestina itu ya. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat terbuka ya dengan bantuan kemanusiaan yang telah diberikan untuk warga Palestina selama ini. Mungkin karena kita selain rasa kemanusiaan juga mungkin keterikatan kita sebagai sesama Muslim juga mungkin ada faktor yang arah kesananya juga. Ya kita juga kita buktikan bahwa jangan hanya di politik ya. Di olahraga aja kita lihat kemarin waktu dukungan buat Palestina aja banner-banner itu di stadion itu terbentang ya dengan ini ya, karena kita juga ya tadi memiliki kedekatan ya dari sisi agama ya. Ya kita juga harus akuin bahwa emang mungkin mayoritas Indonesia emang sangat mendukung warga Palestina ya, masyarakat atau Gaza ya. Masyarakat kita kan juga semangat gotong royong ya untuk bangun baru, memberikan bantuan, donasi kan. Sudah banyak ya donasi yang diberikan untuk warga, bukan hanya dari pemerintah ya, dari masyarakat warga masyarakat sipil Indonesia juga kan lewat donasi-donasi ini tuh bisa ini ya menyampaikan bantuan-bantuan materi juga ya ke mereka ya, bukan hanya dari sisi dorongan dari sisi yang lain ya. Bahkan banyak juga relawan yang datang langsung ke sana gitu untuk memberikan support langsung gitu, terutama untuk anak-anak mereka pada korban perang ini gitu.
baik moral, material semuanya masyarakat Indonesia curahkan semuanya kepada masyarakat Gaza. Artinya ketika gencatan senjata ini terjadi dan terus berlanjut, artinya untuk pemulihan mungkin tidak terlalu sulit ya dengan banyaknya bantuan dari seluruh masyarakat dunia gitu. Bagi saya mungkin seperti itu. Ya, mungkin juga nanti pelaksanaannya ya yang emang harus benar-benar ya dilaksanakan dengan sesuai dengan apa yang emang menjadi prioritas ya, memfokuskan apa yang menjadi harus dikerjakan apa gitu loh ya. Dan itu sehingga nantinya kita berharap bahwa emang Gaza itu bukan hanya ini ya, perekonomiannya juga yang bisa mendukung kesejahteraan masyarakatnya juga bisa kembali tumbuh ya. Dengan adanya ini ya, kita berharap dalam fase-fase itu juga emang tidak ada hal-hal yang emang bisa mengganggu dari kesepakatan gencatan senjata itu ya, sehingga emang masyarakat mereka atau Gaza itu bisa emang menjalani hidupnya seperti yang pernah mereka alami sebelum zamannya perang ya, adanya perang ya. Karena masyarakat ini juga punya rasa empati ya, Betul. semangat kebersamaan itu di seluruh dunia internasional ya, mempunyai spirit yang sama untuk sama-sama memberikan bantuan untuk masyarakat di Gaza, khususnya di Palestina dan sekitarnya ya. Karena memang masyarakat tuh khususnya Indonesia tuh banyak loh, ya kan? Banyak yang tergerak di sana, bahkan ada anak-anak muda di Indonesia. Mungkin nggak terlalu ke ekspos ya, dan sebagian, tapi kita yakin bahwa banyak juga sih emang warga Indonesia ya yang terlibat terjun langsung ya di lokasi-lokasi ini, karena kita juga beberapa ini juga walaupun satu pintu ditutup, mereka masih mencari upaya ya untuk bisa masuk ke PNI lewat jalur-jalur mana, mungkin apa kalau istilahnya jalur tikus lah atau jalur apa ya. Penting bantuan itu sampai betul. Karena mungkin dari tingginya solidaritas bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina, sehingga jadi Donald Trump ini ada berpikiran sehingga warga Gaza ini direlokasinya ke Indonesia gitu. Mungkin ada arah ke sana gitu. Ya, tapi mungkin ada juga dari ini ya. Ada muatan politisnya juga ya, karena Indonesia juga salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak ya di dunia ya, dan itu juga mungkin ada juga dari sisi ya banyak sisi lah. Kalau emang udah seorang negara Amerika loh ada maunya ngasih pasti ada udang di balik batunya tidak gitu. Mungkin cuma-cuma ya. Jangan justru ini menimpahkan masalah baru buat Indonesia gitu, melimpahkan permasalahan baru di negara kita sendiri kita gitu. Tahu sendiri Jangan malah Donald Trump, apalagi Donald Trump ini ya. Jangan cuci tangan malah ya. Seorang Donald Trump kita tahu sendiri bahwa omongannya itu kadang semaunya gitu, terus berubah-berubah ya. Dan kemarin bahwa ini tentang gencatan senjata dia emang dukung untuk ini, tapi kemarin habis ini baru ngomong nggak yakin bahwa ini bakal langgeng kan. Kita harus berhati-hati ya dengan apa yang diniatkan. Gak bisa dipegang omongannya gitu ya, pelin-pelan ya, bisa dibilang gitu ya. Kita takut ngering-ngeringnya kan, bisa memberikan efek yang malah takutnya kita memberikan efek yang jelek ya ke kita, terus efek yang negatif buat Indonesia nanti di mata dunia ya. Artinya kita semua tetap harus waspada dan sambil kita amati terus gitu. Semoga perjalanan gencatan senjata ini juga berjalan dengan baik dan lancar gitu. Iya, dan kita berharap bahwa emang rakyat Gaza ini benar-benar bisa hidup dengan seperti masyarakat lain di negara lain yang damai lah ya. Karena mereka juga udah penderitanya udah cukup panjang ya, dengan menguras tenaga, pikiran, mungkin air mata yang terus tiap hari mungkin ya bercucuran di tanah Gaza ini ya. Kita juga kan selalu berdoa ya, mendoakan warga di Palestina, di jalur Gaza untuk senantiasa hidup damai, berhenti perang tersebut ya, agar masyarakatnya bisa hidup pada seperti masyarakat pada umumnya ya gitu. Ya dengan berbagai cara ya, mungkin lewat Dewan Keamanan PBB ya, atau dengan lewat PBB-nya sendiri untuk lebih bisa meningkatkan perannya ya di tengah konflik kedua ini antara Israel sama Hamas ini ya. Karena ini juga selain memberikan efek kepada rakyat, juga secara tidak langsung juga memberikan efek ya bagi dunia internasional ya, karena itu juga menjadi sebuah perhatian dari seluruh masyarakat internasional ya. Dan kita berharap bahwa emang peran PBB di sini dapat lebih ditingkatkan ya, sehingga akhirnya emang benar-benar ya seperti di awal tadi bahwa perdamaian yang abadi di ini dapat tercipta ya, sehingga kita bisa melihat keceriaan dari rakyat Gaza ya, seperti kita melihat keceriaan di negara-negara yang emang tidak terlibat dalam konflik atau perang ya.
Oke, semoga di awal 2025 dan gencatan senjata ini menjadi awal langkah yang baik dan tidak terjadi lagi perang dunia baik di Palestina, Gaza maupun di negara belahan dunia manapun. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Sanurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.